الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada makan apa ya? Hah? Kayak kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa lanjutkan kajian kita tentang akhlak. Pada kesempatan ini kita ingin membahas akhlak terhadap sesama muslim. Ini perlu beberapa kali pembahasan karena poin-poinnya cukup banyak, sehingga ini bagian pertama. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah dan kepada sesama makhluk Allah. Nah, di antara makhluk Allah itu adalah kalangan muslim. Jadi berakhlak baik kepada sesama muslim. Nanti kita akan bahas berakhlak baik kepada non muslim, bahkan kepada binatang, kepada lingkungan hidup. Sekarang kita bahas akhlak kepada sesama muslim. Yang pertama adalah menghubungkan tali persaudaraan. Saudara itu kan ada saudara dari sisi nasab, hubungan darah. Itu harusnya sangat kuat. Apalagi kalau pemilik kita, saudara kita itu adalah seorang muslim. Kepada sesama muslim pada umumnya saja kita harus punya jalinan hubungan yang kuat, apalagi kepada keluarga, famili. Maka ini jangan sampai putus hubungan antar sesama saudara, antar sesama muslim. Ancamannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahimi, memutuskan hubungan rahim. Rahim itu perut ibu. Orang-orang yang asal usulnya dari perut ibu yang sama itu mestinya punya hubungan yang kuat. Jangan diputus. Kalau diputus, ancamannya tidak masuk surga. Begitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita punya hubungan yang kuat dengan orang lain, tapi tidak punya hubungan yang kuat dengan saudara sendiri, dengan famili sendiri. Kadang-kadang hubungan pertemanan, kadang hubungan perdagangan, kadang hubungan pekerjaan, kadang hubungan perpolitikan,
Itu kadang-kadang kuat hubungannya dengan orang-orang itu, tapi tidak kuat hubungannya dengan abang, dengan adik, dengan paman, dengan bibi, dengan kakek, apalagi dengan orang Betawi bilang encang, encing, begitu. Justru hubungan dengan keluarga sendiri itu harus lebih kuat ketimbang dengan orang lain. Yang kedua, akhlak kepada sesama muslim itu adalah menjauhi faktor-faktor yang merusak persaudaraan. Persaudaraan itu bisa rusak, dan ada faktor-faktor yang merusak persaudaraan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan faktor-faktor yang merusak persaudaraan itu, yakni disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 11 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Saya menulis buku wahai orang yang beriman. Itu membahas ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya ada 89 ayat. 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dibahas semuanya di dalam buku itu. Ada 600 halaman. Nah, kalau yang kita bahas ini dari buku Akhlak Pribadi Muslim. La yashar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum, suatu kelompok, suatu suku, suatu marga, boleh kita terjemahkan seperti itu. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Membuli. Membuli. Ya sebenarnya membuli itu dari dulu sudah ada. Cuma orang sekarang cengeng. Nggak siap mental kalau dibully. Gampang ngelapor polisi, dibully lapor polisi, dibully lapor polisi. Nabi juga dibully, Nabi dicela, Nabi dibilang orang gila, Nabi dibilang tukang sihir, Nabi dibilang kurang waras. Nah, jadi belum tentu yang diolok-olok itu lebih buruk. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik dari yang mengolok-olok.
Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang bertaubat, maka mereka itulah orang-orang. Barang siapa yang tidak bertaubat, itulah orang zalim. Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, buruk sangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka dari ayat ini ada enam yang harus kita hindari, karena 6 ini adalah faktor perusak dari persaudaraan, baik persaudaraan dalam skala keluarga maupun persaudaraan sesama muslim, bahkan sesama masyarakat pada umumnya. Yang pertama, mengolok-olok, baik antar individu maupun antar kelompok, dengan kata-kata maupun dengan bahasa isyarat. Kan ada orang mengolok-olok dengan kata-kata, ada juga orang mengolok-olok dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bagaimana? Misalnya begini, brengsek lo. Marah dia, meskipun kita cuma begini doang. Kenapa? Karena kita menganggap dia orang gila. Itu namanya dengan isyarat. Karena hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati, kemarahan, dan permusuhan. Kita ini kan gak suka juga kalau diolok-olok. Kita gak suka kalau dibully. Kita gak suka kalau dicela. Lalu mengapa kita melakukannya? Kalau kita nggak suka, ya jangan kita lakukan. Yang kedua, mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena penghinaan itu adalah merendahkan orang lain, sehingga martabatnya dianggap jelek. Jadi jangan suka mencaci, jangan suka menghina. Kalau mengolok-olok tadi itu kan mengejek. Kalau ini menghina. Yang ketiga, yang juga menjadi faktor perusak persaudaraan itu adalah memanggil orang lain dengan panggilan gelar-gelar yang tidak disukai. Misalnya karena fisiknya ada kekurangan, kita kasih dia gelar dengan kekurangan pada fisiknya itu. Misalnya karena dia pendek, kita panggil dia si pendek.
Karena dia berkulit hitam, kita panggil dia si hitam. Itu namanya gelar-gelar yang buruk. Dia nggak marah, sebenarnya bukan karena udah biasa dia nggak marah, tapi dia merasa terhina. Dengan gelar-gelar seperti itu, meskipun nampak dia tidak marah, sebenarnya dia terhina. Sehingga kekurangan secara fisik itu bukan alasan untuk memberi gelar seseorang sebagai panggilan yang tidak baik. Begitu juga yang berkaitan dengan sifat. Kalau tadi panggilan fisik, bisa juga dengan sifat. Karena kalau sifat itu sudah melekat, meskipun sifat buruk itu sudah tidak dia lakukan lagi, tapi kan sudah terlanjur dia dipanggil begitu. Misalnya, dia kita beri gelar dengan pendusta, pembohong, tukang bohong. Rojali mana? Rojali tukang bohong. Oh, Rojali tukang bohong. Iya, emang lu baru tahu? Lama-lama kata tukang bohong itu melekat pada diri Rojali. Emang dia tukang bohong? Itu dulu. Sekarang dia mah udah nggak bohong. Cuma gelar itu kan sudah melekat pada dirinya. Begitu. Jadi jangan sampai kita memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Lalu si Rojali suatu ketika ditanya, "Lu kenapa sih dipanggil tukang bohong?" Ini gara-gara gitu. Gara-gara si Mamat. Emang dulu gue suka berbohong, tapi si Mamat memberi saya panggilan dengan tukang bohong, terus-terusan jadinya. Jangan begitu. Yang keempat, berburuk sangka. Jadi kita jangan berburuk sangka. Husnuzzan mestinya, bukan suuzzan. Nah, sikap berburuk sangka ini kan bermula dari iri hati. Misalnya ada teman atau tetangga beli mobil baru. Mestinya kan kalau saya baik sangka, saya seneng tetangga beli mobil baru. Alhamdulillah dia udah beli mobil baru. Siapa tahu nanti bisa nebeng kan gitu. Udah nggak ada masalah kan? Kalau sudah bilang alhamdulillah dia sudah beli mobil baru, itu udah nggak ada masalah, selesai. Tapi kalau saya nggak suka dia beli mobil baru, muncul pertanyaan, dari mana duitnya dia bisa beli mobil baru? Mobil kan mahal, apalagi mobil listrik, mahalan lagi. Mobil mahal. Pendapatan saya dengan pendapatan dia sama. Saya beli motor aja susah, bagaimana dia bisa beli mobil? Wah, jangan menganggap dia mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Padahal saya nggak tahu. Mestinya kan kalau nggak tahu saya nanya. Tapi saya udah menganggap dia korupsi kali. Padahal bisa jadi dia bukan korupsi. Karena orang tuanya sudah meninggal, ada harta yang disebut harta waris.
Harta warisnya berupa tanah. Di mana? Di Kuningan. Bukan Kuningan Cirebon. Kuningan Rasuna Said. Semeternya berapa, Pak? Sehingga dia dapat warisan, lalu dia beli mobil, gitu. Jadi jangan suka berburuk sangka, karena buruk sangka itu merusak hubungan persaudaraan. Yang kelima, di dalam ayat ini yang merusak persaudaraan itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan orang dicari-cari sehingga dikorek-korek. Sampai ketemu kesalahan orang itu. Padahal sekalipun kita tahu dia punya kesalahan, mestinya kan kita menutup-nutupi kesalahan itu untuk selanjutnya kita perbaiki. Ini malah orang baik dicari-cari kesalahannya. Ya ketemu sih, ada aja kesalahan orang, kekurangan orang. Sebaik apapun orang, ada kekurangannya. Akhirnya apa? Akhirnya itu dijadikan bahan omongan. Bapak itu baik ya. Ya memang kelihatannya baik, cuma kan lu kagak tahu. Karena lu jauh. Kalau gue makan tetangga, gue tahu persis. Apalagi tetangga yang mestinya menutupi keburukan orang, bukan malah menceritakannya sehingga dia cari-cari kesalahannya. Yang keenam, bergunjing dengan membicarakan keburukan orang lain yang kalau orang itu tahu kita membicarakannya, dia tidak suka. Oke lah, dia punya kesalahan, dia punya kekurangan, dia punya kejelekan, tapi kan jangan diomongin. Kalau dia tahu bahwa dia diomongin, nah dia akan marah, dia tidak suka. Akhirnya timbul keretakan hubungan, bahkan timbul permusuhan. Karena kadang-kadang orang kalau udah diomongin tentang keburukannya, dia akan membalas, menceritakan keburukannya juga. Kayak dia orang bener aja. Dia juga begini. Nah, diceritakan keburukannya. Nah, ini sesuatu yang harus dihindari. Karena kalau ini terjadi, rusak hubungan antar satu orang dengan orang lain. Bahkan yang punya ikatan kekeluargaan saja itu bisa rusak, bahkan sampai bisa putus, timbul permusuhan antar saudaranya. Bagaimana mungkin abang sama adek bukan cuma putus, tapi konflik, ribut. Itu yang kedua. Kita harus menjauhi faktor-faktor yang merusak hubungan itu. Yang ketiga, akhlak sesama muslim itu adalah tolong menolong, ta'awun, kerjasama dalam kerangka kebaikan. Makanya di surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu, bantu membantu kamu dalam kebaikan.
Jangan tolong-menolong dalam permusuhan, dalam kemaksiatan, dalam dosa. Biasanya orang yang bermusuhan itu juga nggak sendirian. Dia ngajak orang lain untuk bermusuhan. Dari dulu begitu, orang bekerja sama dalam permusuhan. Bahkan bukan satu orang dengan satu orang, tapi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dia bekerja sama dalam permusuhan. Dulu Nabi, waktu hijrah ke Madinah, beliau melakukan perjanjian. Di antaranya dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu melakukan perjanjian. Perjanjian untuk saling melindungi. Sehingga nanti kalau ada orang dari suku lain menyerang kaum muslimin, orang-orang Yahudi siap membantu melindungi. Kalau ada orang dari suku lain mau memerangi orang-orang Yahudi, kaum muslimin siap membantu melindungi. Ternyata orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian. Mengkhianati perjanjian. Dulu itu terjadi perang, mau terjadi perang. Kata Nabi kepada para sahabat, siasat perang kita adalah bertahan. Nanti kita tunggu saja dengan penuh waspada serangan musuh. Kalau mereka menyerang, nanti kita halau serangan mereka. Seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, orang Persia. Dengan sopan dia bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, ini siasat berdasarkan wahyu atau ini pendapat engkau sebagai pemimpin, sebagai panglima?" Nabi itu jujur, wahyu ya wahyu, pendapat ya pendapat. Enggak suka menggunakan kata wahyu, padahal sebenarnya itu pendapat. Ada orang ngaku jadi nabi, katanya dapat wahyu. Bener nggak dia dapat wahyu? Ya kalau dia mau berpendapat silahkan, urusan dia, tapi jangan bawa-bawa wahyu. Nabi itu katakan apa adanya. Oh, ini pendapat saya. Ada apa? Kalau ini pendapat engkau, boleh dong saya juga punya pendapat. Oh, boleh. Di negeri kami di Persia, kalau perang dengan siasat begini, kami itu menggali parit. Menggali parit. Sehingga nanti musuh mau menyerang kita, itu sulit. Karena mereka harus melompati parit. Seandainya mereka bisa melompati parit, maka kita halau, kita pukul mundur. Kalau majunya aja udah sulit, apalagi mundurnya. Kira-kira begitu. Nabi setuju. Nabi terima pendapat Salman ini. Sehingga digalilah parit. Lebarnya selebar lompatan kuda. Kuda kalau lompat berapa meter? Katakanlah 2 sap nih, 2 sap karpet kita ini. Digali lubang lebarnya segini, 2 sap. Dalamnya sedalam kaki kuda. Sehingga kalau kuda terperosok, udah nggak bisa naik lagi, udah nggak bisa kemana-mana. Sehingga nanti gampang menyerangnya. Dengan kata lain,
berarti dalamnya 1,5 meter, kira-kira begitu. Dan beratnya perang ini yang menggali parit itu, digali parit sebelah sini, digali parit sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini enggak. Kenapa sebelah sini enggak? Karena sebelah sini itu pemukiman orang Yahudi. Seandainya musuh menyerang dari sebelah sini, maka nanti orang-orang Yahudi sudah siap menghadapinya untuk melindungi. Ternyata orang-orang Yahudi itu mengkhianati perjanjian. Mereka justru bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka perang ini namanya perang Khandaq karena menggali parit. Tapi perang ini disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Sekutu kecil, bukan segajah. Sekutu, bersekutu. Kalau bahasa sekarang namanya pasukan multinasional. Begitu. Orang pasukan Israel dengan pasukan Amerika itu bersekutu. Bisa jadi banyak tentara Amerika, cuma nggak diekspos aja. Nggak sekedar perlengkapan perang yang dikasih ke Israel, bisa jadi tentaranya juga. Nah begitu. Jadi bersekutu itu. Perangnya namanya perang Ahzab. Nah itu tolong menolong, cuma dalam permusuhan. Maka kita tolong menolong dalam kebaikan. Orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Sekalipun dia nggak minta tolong, kalau kita tahu dia sebenarnya membutuhkan pertolongan, ya kita tolong. Jangan bilang apa, lu kagak ngomong-ngomong sih. Coba kalau lu ngomong gua tolong, jangan begitu. Mestinya kan kita sensitif namanya. Gue udah tahu orang susah, kita masih nunggu dia ngomong. Ada orang susah tapi nggak mau ngomong. Kenapa? Dia masih punya rasa harga diri. Baik, saya sisakan waktu buat yang mau menyampaikan pertanyaan. Baik, sebenarnya untuk sesi pertanyaan bagi orang-orang yang pertanyaan dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kan tadi tentang malu bertanya kepada orang ngomong, kenapa saya dengan kuasa saya sendiri awalnya grogi banget ngomong ke Ustaz, akhirnya kayak orang takut lagi untuk pikirannya Ustaz. Ya terima kasih Ustaz, gimana? Ya. Keharmonisan dalam keluarga itu memang masih jadi masalah pada masyarakat kita. Orang kadang-kadang lagi susah, perlu duit, dia lebih suka minjem sama orang lain ketimbang minjem kepada abangnya, kepada encingnya dan sebagainya. Karena ada hambatan psikologis, ada hambatan kejiwaan yang membuat orang tidak mau ngomong kepada saudaranya. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada keakraban, nggak ada keterbukaan. Bahkan sekarang bisa jadi orang lebih suka minjem duit kepada pinjol daripada kepada saudaranya sendiri. Sementara saudaranya sendiri juga nggak mau minjemin, misalnya gitu, nggak mau minjemin, nggak mau ngebantu. Kenapa? Karena kadang keluarga itu
nggak ada rasa terima kasihnya. Dikasih duit, bukannya terima kasih, kok cuma segini bang? Namanya dikasih. Atau kalau minjem ya minjem, harus dibayar. Ini kadang-kadang apa? Sama saudara ini pakai dibayar. Kata orang apa? Duit mah nggak ada saudaranya. Itu kata orang ya. Duit nggak ada saudaranya. Makanya kadang-kadang kalau sudah urusan duit, urusan harta, itu bisa konflik. Warisan itu kenapa? Itu kan karena ribut soal harta. Nah, padahal harta itu tidak usah, harta waris nggak usah diributkan karena sudah ada ketentuannya. Tapi karena orang serakah nggak mau pakai ketentuan, jadinya ribut. Nah, oleh karenanya keakraban dengan keluarga itu harus dibangun, sehingga kalau ngomong nggak pakai deg-degan begitu. Kalau ngomong sama saudara ya, maka kita itu harusnya terbuka kepada saudara. Kalau ada masalah ngomong, gitu. Itu yang namanya ketidakharmonisan, bukan cuma suami istri ya, bukan cuma suami istri, abang sama adek, paman sama ponakan, sama saudara-saudara. Itu kadang-kadang ada ketidakharmonisan. Ya harus cair. Hubungan itu harus cair. Baik, begitu. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingin sampaikan satu hadis berkaitan dengan tolong menolong ini. Saya baca terjemahnya saja karena waktunya sudah sedikit lagi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Jadi kalau ada seorang muslim, baik dia pamili kita maupun bukan pamili kita, itu kita atasi kesusahannya. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Kalau kita tahu ada kejelekannya, udah jangan diceritain, jangan diomongin. Cuma kan kadang-kadang kita tuh pengen ngomong, nafsu ngomong sesuatu yang nggak boleh kita omongin, kita omongin. Lu tahu nggak si Anu? Kenapa? Masa nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Oh, si Anu itu, gue juga nggak nyangka bisa begitu dia. Emang apa masalahnya? Begini, tapi lu jangan ngomong-ngomong sama orang. Gua ngomong sama lu doang. Soalnya nggak enak kalau diomongin sama orang lain. Ingat ya, lu jangan ngomongin ke orang lain. Iya. Begini. Masa iya? Iya. Dia ngomongin lagi ke orang lain. Begitu juga sih omongannya. Lu jangan ngomong-ngomong sama orang. Gue ngomong sama lu doang. Terus begitu, ngomong. Akhirnya apa? Jadi rahasia umum. Rahasia juga, cuma rahasia umum. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, ya kalau begitu kita harus menolong sesama muslim. Jangan orang lagi sulit
kita malah bilang syukurin. Nah, begitu Pak. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan, saya kembalikan ke pemandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.